Jurnal Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di siang hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya akan bersama dengan narasumber kita ada Ibu Rosdiana. Beliau adalah owner dari kedai Mabaraka Filmut ya. Dengan topik kita di obrolan UMKM Abon Mabaraka. Ya, Mabaraka mantap, laris, selalu di hati dan kepuasan customer berkah bagi kami. Oke, baik kita akan bersama Ibu Rosdiana. Assalamualaikum Ibu Rosdiana. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik. Ya. Mungkin suaranya agak kecil ya. Suaraku serak karena tadi supporter. Oke. Ya, Ibu Rosdiana, kalau bicara tentang usaha Mak Baraka namanya ya, Abon Mak Baraka. Abon Mak Baraka. Iya. Ini sejak kapan Ibu merintis usaha Abon Mak Baraka ini? Tahun 2016. 2016. Berarti sudah 10 tahun Bu ya? Berapa ya? Enggak. Baru 7 tahun. 7 tahun. Iya, 7 tahun. Oke, baru 7 tahun untuk Abon Mabaraka sendiri. Iya. Ini kenapa Ibu memilih Abon Mabaraka sendiri atau membuat abon itu sendiri? Karena terkadang kan biasa lauk itu cepat basi. Iya. Untuk anak-anak juga kalau misalnya lagi malas makan, lagi tidak ini dengan lauknya, akhirnya terpikirkan kenapa ya banyak ikan, kenapa enggak kepikiran bikin abon saja. Sempat anak-anak suka. Yeah. Akhirnya dicoba-cobain kasih coba tetangga, akhirnya dia suka. Sebenarnya alhamdulillah enak. Jadi terinspirasi situ. Orang-orang suka, kenapa saya tidak jadikan saja dan cuang ya? Iya ya. Oh, jadi cari uang demi maksudnya untuk ini ya. Iya. Orang-orang saja ya. Orang-orang awalnya kan hanya untuk anak-anak saja. Kalau misalnya kebetulan kakaknya kan selalu di pondok. Biasa kalau dibawakan mama itu makanannya cepat basi, jangan dibawa ini. Akhirnya jadi banyak ikan di rumah, coba-coba bikin abon saja. Iya, Akhirnya begitu. Dan anaknya suka, teman-temannya juga semua suka. Dia bilang mama kalau bikin bawa banyak-banyak. Iya, dikasih cobaan tetangga juga pada suka. Akhirnya sampai sekarang. Iya. Oh iya. Timbul saja idenya begitu. Kenapa namanya Abon Mabaraka, Bu? Karena kebetulan para tetangga bilang bikin awalnya kan tidak pakai brand begitu. Iya. Semua tetangga bilang coba Mi bikinkan brand, cari Mi yang unik-unik. Yang kan saya kan orang Bugis. Iya. Jadi itu Mi dia bilang cari bikin yang nuansa-nuansa Bugis begitu. Yeah. Yang unik dan nuansa-nuansa Bugis. Iya. Kebetulan itu pernah dulu saya punya kakek Haji Mapesa namanya. Iya. Ada anunya juga brandnya begitu kan dia pabrik beras. Ya. Mereknya dia saya ingat sekali, masih kecil sekali itu dulu, ingat Mak Baraka namanya dia. Oh, begitu. Baraka. Jadi akhirnya saya tambahin saja tuh, kenapa enggak Mak Baraka ya? Iya. Arti Mak Baraka itu apa, Bu? Berkah. Berkah. Iya. Ya. Jadi abon berkah. Abon berkah. Oke. Baiklah. Bu, ini saya melihat ada 2 rasa, daging ayam dan ikan. Iya. Kenapa Ibu bikin inovasi 2 rasa ini? Awalnya kan kami cuma produksi abon ikan. Tapi lama-lama banyak yang cari ada abon ayam, ada abon daging. Oh ya, belum coba-coba produksi karena belum, akhirnya coba akhirnya keterima juga dengan customer juga, akhirnya bikin mie abon ayam supaya banyak rasa lah. Ya, varian rasanya banyak rasanya, ya. Iya. Oke. Varian anunya juga. Ibu, saya lihat semua ini lengkap ya, ada halalnya. Iya, alhamdulillah. Ada apanya, Bu? Boleh dijelaskan ini? Abonnya sudah resmi. Apa yang sudah ada, Bu? Izinnya? Izin industri PRT. Ya. Dan izin halal juga. Untuk sementara hitungan gizinya belum kami ini urus. Oh, ada juga seperti itu? Iya. Insya Allah nanti kedepannya bakal diurus semua juga. Karena rencana sebenarnya mau ganti kemasan. Kemasan plastik yang saya pegang. Ini kalau itu saya
jarang saya kemas dengan yang ada ini kemasan 250 gram. Angkat Bu, tabe kasih lihat ke kamera supaya dilihat. Kemasan 200 gram ini 250 gram. Kalau sebenarnya itu pun kalau kita kemas yang 100 gram nanti atas permintaan customer baru kita Jadi ini atas permintaan customer baru Ibu pesan. Jadi saya lihat ini di sini untuk ke berapa gram Bu kalau yang ini Ibu produksi? Kalau 100 gram ini ya? Kalau itu 125 gram. Oh begitu? Iya. Cuma kemarin labelnya nggak ada jadi. Oh jadi 100 gram. 100 gram. Berapa harganya Bu kalau boleh tahu? Abon ikan nih, abon daging ayam. Kalau yang kemasan 250 gram 75.000 untuk abon ayam. Yang untuk abon ikan tuna dia 60.000 250 gram. 65.000 untuk abon ikan tuna. Kalau abon ayam 75.000 250 gram. Abon ikan tuna 60.000 250 gram. Oh, dalam kemasan yang begini atau yang kemasan seperti ini yang Ibu pegang? Iya, oh, begitu. Oke. Baik, Bu, kenapa bisa variannya? Siapa yang untuk membuat kemasan gambar ini? Labelnya oh iya. Di percetakan, kebetulan yang punya percetakan itu teman. Oh, begitu. Iya. Jadi ditawari untuk nanti didesainkan, desainkan yang istilahnya yang menarik. Akhirnya didesain kami dengan ini labelnya. Oh begitu Oke. Bu, kalau boleh juga tahu, ini kan kalau dibilang abon tuh pembuatannya rumit ya. Sangat rumit. Boleh Ibu ceritakan kenapa Ibu memilih abon? Kenapa tidak yang lainnya? Apa gampang membuat ini? Boleh. Berapa hari dibikinnya abon bisa jadi sebanyak 125 gram atau sebanyak yang Ibu pegang 250 gram? Bagaimana juga pengolahan untuk daging maupun ikan, yang mana lebih sulit? Iya, sebenarnya sama-sama sulit sih. Tapi terinspirasi itu bikin abon ya itu tadi alasannya untuk anak-anak, awalnya untuk anak-anak. Kalau misalnya mulai dari cara bikinnya itu ayam, kalau misalnya ayam kita aslinya sudah diantarkan ayam dari pelanggan, dari bosnya di situ. Setelah itu dicuci bersih, baru direbus. Setelah rebusannya, pokoknya 2 hari itu, karena 1 hari itu khusus untuk bikin bumbunya saja dulu. Karena tidak bisa bikin bumbu sedikit-sedikit. Oh, harus banyak dulu? Iya, harus banyak dulu. Karena kalau sedikit-sedikit terkadang salah-salah. Jadi saya tuh harus bikin bumbu banyak memang dulu. Karena kalau misalnya sedikit-sedikit bumbu, kita boros di bahan. Jadi harus bikin bumbu yang banyak. Begitu. Jadi bumbunya tuh harus ada stok. Ready terus Bu ya, di kulkas ya? Bumbunya iya, di freezer. Oh iya, Bu, jadi ikan juga sama lama prosesnya? Lama, sama. Sama prosesnya. Terus bahannya ambil dari mana Bu? Tuna, kayak tuna. Oh ini ikannya ikan tuna Bu ya? Iya, ikan tuna. Oh tidak boleh ikan lain? Iya. Ada memang suppliernya dari di Film Mutiara. Ibu ambil di situ langsung? Iya, ambil langsung yang sudah di fillet. Oh iya. Bu, kalau harganya naik, Ibu juga menaikkan harga abonnya? Tidak langsung. Iya kan biasa, mohon maaf Ibu, ikan tuna itu mahal ya? Kadang 100.000, kadang 75.000. Bagaimana Ibu mengakali ini? Tidak langsung kasih naik. Jadi misalnya kan biasanya kan kalau murah, harga juga kita kasih turun. Jadi misalnya kalau tiba-tiba langsung naik, berpikir kemarin kan kita sudah untung banyak, jadi sekarang saatnya lagi kita untung sedikit-sedikit. Oh begitu. Iya. Bagusnya Ibu. Kan biasa orang bilang naiki harganya ikan tuna, kok nggak kasih naik juga ininya? Enggak. Kalau misalnya masih bisa masih bisa dikasih urus, bilang bagaimana baiknya. Kan kalau langsung naik tiba-tiba langsung kaget, masa langsung naik dan aku sekian, hanya sekian, kita juga mau makan abon. Tadi aslinya selalu dikasih sama-sama harganya. Ini sudah hampir 1 tahun tidak pernah naik harganya. Alhamdulillah. Ikannya mahal Bu, ikan tuna. Iya. Biasa 75.000. Iya, tapi kan ada yang kadang kalau ikannya naik, bahan yang lain kan tidak ikut naik. Oh iya. Jadi dikasih sebanding. Iya, alhamdulillah. Bu, boleh. Tadi ikan tuna 2 hari prosesnya. Iya. Begitupun ayam. Iya, sama. Ibu kalau kan ini dikeringkan atau bagaimana Bu? Ini abon ini semuanya dikeringkan atau memang? Ada pemerasnya memang, ada spinnernya. Oh ada spinnernya memang. Iya, ada spinner. Terus kalau
spinnernya itu ibu beli sendiri atau ini modal usahanya juga modal sendiri atau Iya, modal bantuan? sendiri. Ada Modal bantuan. sendiri. Enggak pernah dapat bantuan. Kenapa tidak diajukan? Tidak tahu. Dan ribet mungkin. Ribet mungkin ya. Itu ya tantangannya Bu ya. Iya. Tapi selama ini Bu memang modal sendiri. Berapa modalnya awal Bu? Awalnya itu kami cuma coba-coba bikin hanya 1 kilo 2 kilo Iya. ikan. Lama-lama alhamdulillah mulai dari bikin 1 kilo 2 kilo 5 kilo 10 kilo alhamdulillah sekarang bisa sampai bikin 20 kilo 30 kilo. Per hari? Enggak juga. Per Kalau per hari itu 5 sampai 10 kilo. iya. Sebenarnya kalau sudah 10 kilo itu satu harian loh. Satu harian pagi sampai malam Bu. Iya. Wah, Ibu dibantu sama siapa nih untuk usaha ini Abon? Para ibu-ibu yang butuh tambahan. Oh, jadi Ibu punya karyawan? Iya. Oh, berapa orang Bu? Boleh tahu? Karyawan tetap atau tidak tetap Ibu? Kalau untuk goreng abon sih tetap. Oh, maksudnya Bu? Kalau misalnya pas kita mau goreng abon dia datang, tapi maksudnya enggak Ji, tetap bagaimana? Oh, jadi kalau banyak orderan dipanggil. Iya. Kalau tidak ya tidak juga. Biar misalnya untuk bikin stok tetap panggil. Panggil orang-orang yang memang sudah biasa sama Ibu. Iya. Tetangga-tetangga dekat ya. Tetangga-tetangga dekat situ. Oh, dekat. Oke. Samping rumah. Oh, di mana dulu? Belum saya tahu ini. Di mana alamatnya ini? Abon Mabaraka. Iya, di Perumahan Film Mutiara. Di mana Bu? Perubahan Villa Mutiara Iya. Goa Bulu Rokeng. Bulu Rokeng. Iya. Oke. Cuma Tamrin Kanaya. Makassar ya Bu ya. Makassar, iya. Ibu jualannya di mana sekarang? Masih di rumah atau sudah titip-titip ini untuk usahanya? Iya, alhamdulillah kami ada 2-3 orang reseller. Dan untuk online juga di grup-grup WhatsApp. Di medsos noh. Oh, medsos. Apa yang Ibu pakai sekarang untuk pemasarannya sendiri? Masih pakai WhatsApp. Instagram? Facebook? Enggak. Belum. Iya. Kanan cuma share saja di Facebook untuk jualan enggak. Kalau saya sih sebenarnya jarang mau share begitu. Yang saya punya teman-teman itu yang share. Oh, teman-temannya Ya, Ibu saya yang cuma share. produksi saja. Oh, Ibu yang produksi. Temannya dikasih untung tidak Bu? Ya, alhamdulillah. Kan biasa berpindah tangan kan pasti cari untung gitu ya. Iya, justru kalau yang resellernya itu lebih banyak untung daripada yang produksi. Begitu ya. Aduh, sebaiknya kita ke ownernya langsung, sahabat Kuda ya. Langsung ke Ibu Ros saja langsung ya Ibu Ros ya. Iya. Baiklah, Ibu Ros. Resellernya dong kalau misalnya langsung ke ownernya. Kayaknya kalau saya harus langsung ke ownernya deh. Harus ke Ibu Rosdiana saja langsung. Oke, Ibu Rosdiana, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita bagaimana pengembangan Ibu usahanya ini dari tahun ke tahun, apakah mengalami penurunan, terus bagaimana mengatur keuangannya Ibu selama ini ya dengan usaha yang dijalani. Sesaat lagi ya Bu ya. Kita akan kembali, kita dengarkan dulu satu lagu berikut.
Saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satudhat kinurmatan. Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini masih di obrolan UMKM Sahabat Budaya, dan saya masih bersama Ibu Ros, dan kita ada Abon Mak Baraka. Sudah saya tunjukkan tadi Sahabat Budaya bahwa Abon ini salah satu usaha dari Ibu Ros karena anaknya itu katanya dulu tinggal di asrama dan beliau berinovasi lah untuk memberikan bekal kepada anaknya supaya tidak cepat basi begitu, karena keluhan sang anak cepat kibasi makananku mama, jadi minta kak yang tidak cepat basi gitu ya, dan disuka juga sama sang anak ya Ibu Ros ya, seperti itu. Oke, Ibu Ros ini bagaimana usahanya Ibu Ros sendiri
setiap harinya. Pemesanannya berapa kilo Bu? Kalau boleh setiap hari? Alhamdulillah. Mm-mm. Kalau misalnya Ya. sebenarnya tidak tiap hari ya pesanannya. Mm-mm. Cuma pas kalau misalnya reseller itu misalnya pas habis pesan kayak seperti berapa 20 sampai 30 mika per satu. Kadang ada yang kalau di Bukit Katulistiwa itu dia tiap hari pesanannya sekitar 10 Mm-mm. 10 mika. Oh 10 mika Iya, di Budi. iya. Oke. Bu Hampir ini tiap hari itu. hampir tiap hari 10 mika. Iya. Wah. Iya. Lain kalau misalnya yang langsung di rumah. Langsung di rumah. Iya. Terus Bu, kalau pemesanannya itu biasa dari WhatsApp atau dari teman ke teman Bu? WhatsApp dan dari teman ke teman juga. Kalau biasanya kan kalau pergi kajian itu ya coba-coba bawa produknya, Ya. ditawar kami sama teman-teman. Akhirnya teman-teman dari teman ke teman itu Ya. dikenal juga. Kalau yang banyak dipesan itu yang 100 gram atau yang 250 gram? Yang kayak di depan? Iya rata yang 250 gram. Rata 250 Iya. gram. Iya. Yang 250 gram tadi 65.000 ya Bu ya? Iya, kalau untuk ikan 60.000, ayam 75.000. Oh begitu, ikan Iya. 65, ayam 75. Iya. Pengerjaan yang mana yang sulit Bu? Sama? Sama. Sama-sama digoreng. Sama-sama ya Bu ya? Iya. Oke, Ibu kalau untuk ke 100 gram abon itu berapa ayam yang harus Ibu olah? Atau bagaimana perhitungannya? Kalau 1 ekor itu bisa ya enggak sampai 1 kilo. Enggak sampai 1 kilo. Kalau misalnya ayam 3-4 kilo itu enggak sampai 1 kilo jadinya abon. Iya. Iya, terus? Rata-rata kan kok ayam besar itu sekitar 80.000. Iya, betul. Belum bumbunya, belum gorengnya, minyaknya, Belum gaji orangnya. belum gaji orangnya. Kalau gaji orangnya boleh tahu Bu Yang berapa? paling sulit sekali dulu pada saat mahal sekali minyak. Oh, Masya iya. Allah. Sampai 40.000 Bu ya? Sampai Tapi pesanan jalan terus? Iya, alhamdulillah. Dan tidak dikasih naik juga harganya. Iya. Karena biar enggak apa-apa. Kalau misalnya untung sedikit enggak apa-apa. Yang penting ada untuk yang menggoreng. Iya. Oke Bu, bagaimana Ibu mengatur manajemen? Iya. Usaha dengan rumah tangga bisa tidak Bu ya? Tahu keuntungannya tidak, keuntungannya berapa gitu ya? Boleh. Tapi sebenarnya saya cerita itu. Iya Karena- paling rata-rata lah. Iya, mengalir saja deh, seperti air begitu mengalir melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena sebenarnya bukan hanya abon saja yang saya ini, iya. Tapi Saya kan juga catering, ya masih catering perumahan begitu. jadi Ibu juga ada catering seperti Iya, itu. menerima pesanan-pesanan misalnya ya di seputaran perumahan. Catering mak berakat juga namanya. Apa itu Bu biasanya? Ikan juga, ayam juga. Pokoknya Iya, pemesanan. makanan untuk catering begitu, Catering? seperti acara nikahan, akikahan juga. Oh itu makanya saling menutupi antara abon dan usaha catering Iya, itu Bu ya. itu. Kalau misalnya kan dari awal semuanya kan modal nekat sih sebenarnya. Nggak ada modal. Iya. Nggak ada modalnya, cuma ya modal nekat sebenarnya begitu. Karena pada saat itu kan juga bapaknya kodon resign dari pekerjaan. Saya iya. punya anak 4, masih kecil-kecil semua sekolah. Iya. Jadi sebenarnya betul-betul itu modal nekat. Bapaknya resign dari pekerjaan, akhirnya ya dari awalnya kan abonnya belum terlalu ini. Saya punya teman itu Bu Maria yang ownernya kunyit asam. Oh, ownernya kunyit Ya, asam. itu nih bantu-bantu mulai pasarkan dari teman ke teman, akhirnya dikenal dari kalau bikin 1 kilo 2 kilo itu habis nanti misalnya kalau habis lagi baru bikin lagi. Jadi misalnya kalau ada keuntungannya ini abon, saya coba-coba belikan peralatan. Oh iya, peralatannya apa Bu? Boleh tahu Misalnya tadi? peralatan untuk catering. Kalau abon apa saja peralatannya Bu? Yang tadi Ibu bilang bisa. Hanya wajan, kebetulan kan punya wajan besar, jadi itu hanya jadi spinnernya itu sebenarnya dibantu sama teman dibelikan, jadi saya cicil sama teman. Oh kiranya. Iya.
Ada bantuan. Ada bantuan. Biasa kan ada bantuan, Bu. Iya. Ya bantuan dari teman itu dibantu untuk belikan itu, baru saya cicil ke dia. Oh, saya kira maksudnya itu apa lagi namanya? Ibu mengajukan proposal ke itu. Oh, tidak ya. Iya, Kan karena- biasa ada begitu, Bu. Ya kan saya enggak tahu. Oh, enggak tahu. Sampai sekarang pun saya enggak tahu bilang ada yang namanya begitu. Oh, ada, Bu. Dalam satu komunitas itu ada dan dilakukan. Nah, kalau begitu event-event apa yang biasa ibu-ibu ikuti? Enggak pernah ikut event. Tidak pernah juga. Iya. Itu enggak pernah tersentuh. Tidak Hanya mengalir saja pernah. seperti ayah, enggak pernah. Jadi murni itu adalah usaha ibu sendiri, tidak ada bantuan dari dinas koperasi atau dinas Enggak apa, ada. tidak ada, Bu ya? Iya, enggak ada. Awalnya sih waktu pas saya bikin abon, saat ajak itu ibu RW saya, bagaimana kalau ini abon Mak Baraka kita jadikan usaha UMKM untuk di Perumahan Film Mutiara. Tapi tidak dilirik kan, tidak dilirik. Nanti setelah berjalan sekitar 1 tahun 2 tahun itu mulai dilihat banyak yang lirik begitu. Akhirnya ayo tapi saya juga sudah tidak mau karena istilahnya kan sudah berjalan Kalau saya sebenarnya mau sih, tapi bapaknya yang agak keberatan. Kita ini sudah bersusah payah menanjak berjalan, akhirnya kita mau ini orang tinggal mau panen saja. Istilahnya sebenarnya enggak misalnya cuma istilahnya kita aja yang berkata sendiri begitu. Kalau untuk orang tidak sebenarnya. Oh, jadi memang pure usaha sendiri. Iya. Dibantu dengan suami, Bu ya? Iya. Jadi yang pegang handphone untuk pemasaran ibu sendiri atau ada anak atau siapa yang bantu? Ya kadang kalau saya pas kebetulan saya pegang HP ada pesanan, ya saya yang. Tapi kalau misalnya pas bapaknya lagi silih berganti dengan bapaknya. Sering saling bahu membahu dengan bapaknya. Kalau biasa kadang sampai tengah malam itu kita kan biasanya awal-awalnya tuh bikin ya, nanti ada pesanan baru kita bikin. Iya. Karena takut nanti kita bikin tidak laku. Iya betul kan itu, Bu ya, yang ditakutkan ya. Iya. Jadi nanti kalau ada mau baru kita bikin, langsung kita genjot bikin. Tapi itu bumbunya harus ready stock itu. Bu, Ibu yang tadi bilang setiap hari membuat. Iya. Alhamdulillah hampir tiap hari. Oh, dan setiap hari juga ada pesanan. Alhamdulillah kadang dalam setiap bikin tuh hampir habis. 10 kilo. Enggak juga sih. Kalau misalnya bikin ikan 5 kilo, ayam 10 ekor begitu. 10 ekor itu bisa jadi 5 kilo abon. Jadi itu yang laku satu hari. Iya, alhamdulillah hampir, tapi tidak rutin. Terus Ibu tidak titip-titip, tadi Ibu bilang ada titip-titip juga? Itu enggak pernah titip-titip bilang di penjual-penjual, belum pernah. Oh, belum pernah? Iya. Oh. Nantilah kapan-kapan ya. Pernah sih ada yang tawarin itu. Iya. Saya modali saya titip-titip, saya titipkan di toko ini. Iya. Tapi saya takut jangan sampai saya nanti misalnya begini. Kalau misalnya saya dimodali, tiba-tiba nanti pesanannya dia banyak. Tiba-tiba saya enggak kurang sehat atau apa, pasti kan saya merasa tidak enak. Istilahnya saya sudah terima uangnya, baru saya tidak sehat. Jadi mending saya berjalan saja dengan sendirinya. Jadi kalau saya tidak sehat, ya mau produksi kalau tidak, ya begitu. Tapi kalau misalnya, tapi alhamdulillah selama misalnya ini setiap ada orderan, misalnya mau pesan ini, tiba-tiba kayak ini, kemarin kan dari Sidrap. Iya. Barang saya kan kosong, stok saya tidak ada. Pulang dari Sidrap malam langsung goreng. Masya Allah, ilaha illallah. Semua ayam goreng langsung tadi malam selesai, abon baru tadi pagi. Iya. Oke, Ibu, kalau usaha ini ya, kalau dibilang Ibu kapan mundurnya? Maksudnya kapan itu merosot untuk usahanya? Pernah mengalami kesusahan untuk mendagangkan barangnya begitu? Di tahun berapa, Ibu? Tahun pada saat corona. Oh, corona juga. Iya. Pada saat corona pernah saya teman bantu jualkan di Polmas. Ada berapa piece itu kembali. Jadi tidak usah dikembalikan, bagi-bagi saya di sana dimakan. Yang penting saya sudah tahu itu barang tidak laku. Daripada saya dikembalikan, di sini juga tinggal kalau ada orang yang mau, bagi-bagi saja di sana. Jadi saya semua saya tanya itu teman-teman yang tidak laku barangnya silahkan dibagi-bagi, tidak usah kembalikan. Jadi resellernya Ibu itu tersebar di beberapa daerah, boleh tahu? Alhamdulillah ada di Pindrang, ada di Sidrap.
Polmas iya, tadi di Ibu Makassar bilang? juga ada. Di Polmas itu semenjak dia ini sudah karena sakit orangnya kok enggak bisa. Iya. Jadi dihentikan di Polmas. Tapi dulu di Polmas Bu ya. Iya. Jadi sekarang tinggal di Pinrang, Di Pekebata. Kebata. Iya. Di mana lagi Sidra, Bu? Sidra dan sama di sini di Makassar. enggak ada Jeneponto, Goa teman-teman Enggak enggak ada. Oh Belum gitu. ada. Belum ada di Budi. Iya. Oke. Tadi tantangan sebenarnya untuk menjual abon ini apa Bu? Kan banyak nih orang penjual abon ya. Iya. Apa yang membuat Ibu bilang harus lebih bagus daripada abonnya orang gitu? Iya begitu, karena istilahnya termotivasi sebenarnya dari customer itu biasa bilang, ya alhamdulillah abonnya enak, masih bersaing ya, jadi membuat saya lagi ini bersemangat bikin. Istilahnya tidak buka jibit. Saya minum dulu. Ya silakan Bu, diminum dulu. Oke, jadi itu salah satu ya motivasi Ibu ya, karena enak jadi Ibu berani untuk membuatnya. Iya alhamdulillah. Oke. Bu, ini kalau dari masyarakat sendiri atau pembeli sendiri itu ada yang komplain biasa Bu tentang abonnya? Ya kadang Awal-awal atau sekarang-sekarang ini ada ya, juga? sekarang masih ada sih yang komplain. Kan namanya kan juga dari bahan-bahannya juga kan, misalnya seperti gula pasir, gula merah. Terkadang kan ada juga yang enak, ada yang asin. Dan kita tidak bisa biasa bandingkan. Kalau misalnya sudah di pasaran, biasa kan penjual, ini gula apa Bu? Biasa kan gula bone itu terkenal kan? Iya, gula merahnya maksudnya Iya, gula ya? merah ya. Ini gula apa Bu? Gula bone. Wah, alhamdulillah, jadi kita pikirnya ini gula bone itu kan enak, tapi ternyata tidak semuanya. Penjual bagus. itu Iya, jujur juga iya. ya? Jadi terkadang biasanya kurang ini. Takarannya sudah alhamdulillah kita sudah takar memang. Tapi kok namanya kan tidak bisa sendiri, tidak bisa selalu apa istilahnya itu, tidak bisa selalu tahu bilang ini anunya gulanya, tapi setelah komplain customer begitu alhamdulillah lebih diperhatikan lagi. Oh begitu. Iya. Oh jadi memang di Ibu tidak kalau gula merah itu salah satu juga tantangannya Bu ya. Iya. Dan komplain dari masyarakat atau dari peminat Iya, itu iya, biasa dari ya, Bu? reseller. Oh jadi memang gula merah itu berpengaruh sangat ya Bu ya? Iya, berpengaruh. Karena Bagaimana dari Ibu gulanya mengakalinya? biasa. Bagaimana Ibu mengakali itu supaya kalau umpama ada yang asin, ada yang manis? Iya, jadi itu sebenarnya tantangan itu kalau misalnya ada yang asin. Jadi misalnya kadang kalau misalnya kita produksi sedikit dan biasa kan yang menggoreng itu pengennya cepat-cepat. Jadi kadang biasa bisa ini loh untuk 2 kali. Jadi misalnya kalau ada yang hangus atau ada yang asin, kita bisa akali nanti di belakangnya lagi. Tapi terkadang kan biasa begitu, kalau misalnya pada saat ini penggorengan pertama asin, diakali mie yang kedua kalinya, nanti setelah itu kita campur mie. Dicampur mie itu yang satu dikasih lemah, yang ini kan sudah keasinan. Jadi dikurangi asinnya, artinya enggak dikasih garam mie. Jadi nanti sudah ditercampur. Oke. Baik, pendengar yang mau bergabung melalui Facebook silahkan, yang mau bertanya sama Ibu Ros. Siang hari ini saya akan membacakan di Facebook kami Pro 4 RRI Makassar. Ibu bisa ditonton juga ya sama pendengar. Boleh ditelepon juga yang mau bergabung bertanya sama Ibu Ros bagaimana tentang usaha beliau. Yang saya sudah tanya beberapa tadi untuk Ibu Ros bagaimana beliau usaha dengan usaha yang ada saat ini. Baik, silakan 0811 400 9250. Ibu Ros kembali lagi. Ini kalau bicara tentang usahanya Ibu sendiri di bidang ini ya, bidang abon. Nah, itu abon kan tadi saya lihat itu warnanya merah ya Bu ya, merah segar begitu. Nah, ini memang ikannya harus segar Bu supaya kualitasnya bagus. Iya. Harus ya Bu ya. Iya. Karena biasa kan ada, mohon maaf Bu ya, ikannya itu ada yang tidak segar. Dan ini tipe ikan tuna yang bagaimana Bu? Kan ikan tuna itu ada yang sirip kuning, ada yang hitam sekali, ada yang agak abu-abu. Yang mana Bu jenis ikan biasa? Yang bagus ya? Iya. Kalau misalnya masalah ikannya kan saya enggak tahu ya bilang apakah sirip kuning atau sirip yang mana itu saya enggak tahu, karena saya sudah ambilnya yang sudah di fillet. Oh, sudah di fillet. Iya. Dan itu memang selalu dipesan yang begitu. Iya, yang selalu memang yang sudah di fillet dipesan.
Oke, baik 0811 400 9250 sahabat budaya yang mau bergabung, saya masih nantikan untuk teleponnya dan kita masih bersama di obrolan UMKM masih bersama Ibu Ros. Oke, yang lainnya boleh sahabat budaya. Bu, ini kalau dihitung-hitung pengeluaran dengan besar pasak atau besar pasak daripada tiang atau sama-sama nih? Saya tanya ulang lagi nih, besar pasak atau besar tiang ini Bu, yang mana nih? Kalau misalnya besar pasak daripada tiang itu ya pasti kan kita sudah gulung tikar ya. Tapi Iya, alhamdulillah walaupun tidak sebanyak yang seperti pengusaha-pengusaha lain yang sudah yang lama sudah menggeluti kan. Tapi alhamdulillah. Oh begitu ya, alhamdulillah. Iya. Ini Bu ya, teratasi Bu ya untuk masalah itu. Baik, saya akan terima telepon. Assalamualaikum, obrolan UMKM. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya dengan Kak Harudin Deka di Kabupaten Jeneponto. baik Pak Kaharudin, apa yang mau ditanyakan Pak? Saya mau bertanya sebentar ini kepada Ibu pelaku ekonomi Ibu Abon. Ros, iya. Ya, assalamualaikum Ibu Ros. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Usaha masyarakat kecil menengah UMKM Iya. yang Ibu geluti Abon, Iya. apakah ini modal uang pribadi? Apakah ada stimulus dari pemerintah Mm-mm, yang mengurusi UMKM? mm-mm. Terima kasih atas jawaban Ibu. Iya, terima kasih Pak Kaharudin. Oke, Ibu, ada tidak bantuan yang tadi saya katakan Alhamdulillah pakai dana pribadi Pak. untuk saat ini? Untuk saat ini. Masih bisa ditangani Pak. Iya, alhamdulillah masih bisa ditangani. Walaupun masih tertati-tati. Walaupun tertati-tati tapi Iya, tetap walaupun usaha. tetap usaha. Alhamdulillah. Nggak minat ya Bu ya untuk meminjam. Karena itu takut sebenarnya pinjam dana sebenarnya. Takut ya? Iya. Takut untuk pinjam. Iya. Kenapa takut Bu? Takut tidak bisa membayar maksudnya? Iya. Oh, Takutnya nanti kepikiran. kepikiran aduh Iya. nanti utang saya siapa bayar gitu ya. Oke. Baiklah, Ibu Ros, kita tanpa terasa sudah di penghujung acara Ibu Iya. Ros. Sebenarnya apa yang Ibu Ros harapkan dengan usahanya dan kedepannya bagaimana Ibu mau usahanya ini terus berkembang? Iya, alhamdulillah. Ya, pengen sih alhamdulillah sampainya kita ini anak-anak nantinya bisa juga kembali ambil alih usahanya, nanti insya Allah lebih maju, lebih sukses, lebih dikenali lagi sama masyarakat, lebih diminati insya Allah ke depannya. Begitu Bu ya, Iya. harapannya ya. Iya, harapannya. Semoga juga bisa dapat pinjaman lah. Amin. Karena ibunya Supaya tidak lebih besar mau. Oh, supaya besar lagi usahanya Iya. kan Bu ya. Iya. Oke. Baiklah Ibu Rosdiana, terima kasih untuk kehadirannya di Perempat RRI Makassar dengan usaha yang dilakoni. Mudah-mudahan kedepannya juga usahanya maju, kita berdoa bersama dan semoga ikut-ikut event lah Bu, supaya bisa dikenal lah usahanya ya. Ya itu Ipin film kita tidak tahu karena memang tidak pernah istilahnya tidak tahu dan tidak pernah mencari tahu sebenarnya karena namanya kan istilah industri kecil begitu, selalu ada rasa takut, jangan maksudnya istilahnya nggak percaya diri begitu. Oke. Baiklah Ibu Rosdiana, terima kasih banyak Iya. untuk kehadirannya di Perempat RRI Makassar. Semoga laris untuk Abon Mak Barakatnya. Amin. Sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.